Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, dan juga kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata di dalam hidup kami. Terkhusus sepanjang hari ini Tuhan kami bekerja. Kami melakukan segala kegiatan kami. Tuhan selalu turut campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, sukacita, dan berkat. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus, bahwa firman Tuhan ini akan senantiasa mengajar kami untuk selalu hidup merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong supaya kami dapat melakukan firman ini dengan baik dan benar. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami selalu layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan, bahkan sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, saya memberikan tema, Siapakah aku? Kesombongan adalah bagian dari cara hidup orang-orang yang mengandalkan apa yang melekat pada dirinya. Mungkin kesalehannya, mungkin kepintarannya, mungkin gelarnya, mungkin kekuasaannya, mungkin jabatannya, mungkin harta dan kekayaannya, mungkin relasinya, mungkin pengalamannya. Yang terkadang hal-hal ini menjauhkan seseorang dari relasi yang holistik kepada setiap orang, atau selalu memandang muka. Kamu dari mana? Hidupmu bagaimana?
latar belakangmu bagaimana. Dan orang-orang seperti ini akan sering kita jumpai dalam kehidupan kita atau di dalam persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya, Ia berjumpa dengan berbagai karakter orang, termasuk orang-orang yang selalu menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Sehingga dalam pengajarannya kepada orang banyak, Yesus menyertakan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi berdoa sambil menampilkan keangkuhannya atas kesalehan yang diperbuatnya seperti, "Aku tidak sama dengan orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Dia menyebut dirinya sebagai orang yang benar, yang telah lolos dari perbudakan dosa, dan perbuatannya ini patutlah diapresiasi oleh Yesus. Sedangkan yang satu orang ini, pemungut cukai, datang dengan segala kerendahan hatinya, tak berani menghadap Tuhan dengan menengadah ke langit, karena dia merasa tidak layak dan sungguh banyak dosa yang telah dilakukannya. Dia memukul-mukul dirinya dan berdiri jauh-jauh sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Sungguh sikapnya menampilkan ketidakberdayaannya di hadapan Allah, tanpa belas kasihan dan kasih karunia Allah. Dia bukan siapa-siapa. Dibenarkanlah sikap pemungut cukai itu, karena kerendahan hatinya untuk mau mengakui siapa dirinya dan dosa yang melekat pada dirinya dan yang membuat dia tidak mampu menghadap kepada Tuhan. Yesus berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah aku? Menjadi pertanyaan perenungan kita untuk memberikan penilaian atas diri kita sendiri. Karena kelayakan untuk menghadap Tuhan terjadi bukan atas penilaian orang lain, tetapi terjadi atas penilaian kita sendiri dengan kekuatan Roh Kudus. Yesus memberikan perumpamaan ini supaya saya dan saudara-saudara sekalian dapat menoleh dan menilai kesalehan yang kita miliki saat ini. Jangan sampai kesalehan kita hanya menimbulkan kesombongan yang membuat orang di sekeliling kita tidak berarti, tidak berguna, ataukah tidak layak. Dan inilah yang digugat oleh Yesus kepada orang Farisi yang selalu benar dan meremehkan orang lain. Siapakah aku? Membuat kita akan selalu merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan, karena Dialah yang melayakkan kita untuk hidup dan menikmati berbagai berkat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu hidup apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami senantiasa datang menghadap tahta kekudusan-Mu untuk mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada malam ini. Bahkan Engkau telah menyatakan kasih-Mu melalui firman-Mu yang hendak mengingatkan kami untuk selalu melihat siapakah kami yang hanya hidup karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh selalu merendahkan hati kami, diri kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami selalu menciptakan situasi menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami.
Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami datang memohon pertolongan-Mu untuk hidup dan kehidupan kami malam ini. Ketika kami beristirahat, Tuhan jaga dan lindungilah kami, supaya kami dapat beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami bangun dengan penuh keberkatan. Bapa di dalam sorga, berkatilah jemaat-Mu, jemaat Elo Batua, yang senantiasa hidup dalam kemurahan dan belas kasihan Tuhan, sehingga mereka tetap kuat, sehat, dan tetap memiliki keteguhan iman untuk menjalani hidup dengan segala tantangannya. Dan biarlah mereka semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, terkhusus dalam masa-masa pandemi COVID-19. Biarlah kami tidak putus asa Tuhan, tapi kami selalu melihat bahwa ada begitu banyak cara Tuhan untuk memelihara umat-Nya. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang bergumul oleh karena berbagai hal, yang sakit, yang berduka cita, yang mengalami tekanan berat. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan mereka. Biarlah di dalam pergumulan mereka senantiasa merasakan bahwa tangan kasih-Mu selalu menyapa dan melawat mereka, sehingga mereka tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami tetap berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami yang saat ini masih diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Upaya usaha terus dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, dokter, perawat, bahkan juga TNI, Polri, para peneliti, media, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya Tuhan. Mereka terus berusaha supaya pandemi ini boleh selesai dan kami boleh mengalami kelepasan, dipulihkan, dan boleh kembali bebas untuk beraktivitas. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama, sehingga kami menaruh dan meletakkan hanya di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.